Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan satu kemarin kita sudah membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Saya singgung sedikit apa sih ruang itu. Kemarin kita sudah pelajari. Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi semua tempat di permukaan bumi ini apabila di situ terdapat makhluk hidupnya, maka bisa dikatakan sebuah ruang. Contoh semisal tanah, itu di dalamnya kan ada cacingnya, mungkin hewan-hewan yang hidup di dalam tanah. Maka tanah tersebut bisa dikatakan sebuah ruang karena ditinggali makhluk hidup untuk tinggal. Itu adalah ruang. Kemudian interaksi antar ruang. Interaksi itu adalah sebuah hubungan. Artinya adalah hubungan antar ruang, ruang satu dengan ruang yang lain. Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi ke ruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi, komplementari. Contohnya seperti apa sih yang interaksi saling melengkapi seperti itu? Saya contohkan di sini di buku paket halaman 6, di situ ada pengertian. Wilayah A itu adalah wilayah penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah wilayah penghasil ikan, tapi tidak menghasilkan sayuran. Sebaliknya wilayah A itu penghasil sayuran, tidak menghasilkan ikan. Tapi keduanya itu adalah saling membutuhkan. Maka wilayah A itu membutuhkan ikan dari wilayah B, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran dari wilayah A. Nah, inilah yang namanya saling melengkapi. Jadi sama-sama melengkapi itu adalah contoh interaksi antar ruang, yaitu saling melengkapi. Kemudian yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Seperti apa sih? Di situ dicontohkan adalah wilayah A, wilayah B, wilayah C. Jadi ada 3 wilayah. Semisal seperti ini. Wilayah A dan wilayah B itu awalnya sudah memiliki hubungan, sudah memiliki interaksi, di mana wilayah A itu butuh ikan dari wilayah B dan wilayah B itu butuh sayuran dari wilayah A. Pada awalnya seperti itu. Tapi muncullah orang ketiga, kita anggap ini orang ketiga, wilayah C. Ini wilayah C ini kita anggap sebagai orang ketiga. Kenapa saya katakan orang ketiga? Karena dia mengganggu interaksi yang terjadi antara wilayah A dan wilayah B. Jadi interaksi antara A dan B itu akhirnya terputus. Sedangkan yang terjadi adalah interaksi antara A dengan C. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena adanya kesempatan antara. Atau saya semisal contoh gini, kamu biasa membeli sepatu di Genteng. Membeli sepatu di Genteng, di wilayah Genteng. Sedangkan rumahmu di Seragi. Setiap tahun pembelajaran baru kamu ganti sepatu, kamu membelinya di Genteng. Nah, kemudian sekarang ternyata di Seragi itu muncul sebuah toko sepatu yang di situ juga cukup lengkap. Harganya pun tidak jauh berbeda dengan di Genteng. Nah, di sini muncullah kesempatan antara, di mana daripada jauh-jauh Genteng, ngapain? Beli saja di toko yang ada di Seragi. Toh barangnya juga sama, harganya juga hampir sama. Itulah yang menyebabkan akhirnya yang kamu biasa membeli sepatu di Genteng itu tidak dilakukan lagi atau terputus, tapi kamu memilih tempat yang lebih dekat. Itu adalah kesempatan antara. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Saya contohkan seperti ini. Di rumah kamu, di lingkungan rumah kamu ada dua buah toko yang jaraknya hampir sama. Contoh, ini rumah kamu. Contoh, ini adalah rumah kamu. Kemudian ini ada toko satu. Di sini ada toko satu lagi. Nah, jaraknya sama. Contoh 1 km. Yang ke sini jaraknya juga sama, 1 km. Nah, yang membedakan adalah cara kita untuk mendatangi toko tersebut. Kemudian kita untuk datang ke toko tersebut. Kita contoh ini toko A.
dan ini contoh toko B. Kalau jaraknya sama-sama 1 kilometer, kalau kita mau ke toko A itu jalannya lewat sungai, lewat pinggiran jurang. Nah, kemudian ketemu kandang harimau. Sedangkan kalau kita ke toko B itu jalannya sudah diaspal, mulus, ada angkutan umum juga, mempermudahkan kamu untuk mobilitas atau bepergian. Maka kamu kira-kira kalau mau beli barang ke toko A, apa ke toko B? Atau ke toko B? Nah, kita lihat mudah yang mana sih diakses. Ternyata yang mudah adalah diakses ke toko B. Maka orang cenderung akan memilih ke toko yang B, sedangkan ke toko A ini tidak jadi karena itu sangat sulit diakses. Nah, itulah yang dinamakan dengan kemudahan transfer atau transferability. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai ruang dan interaksi antar ruang kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia. Yang B, letak dan luas Indonesia. Nomor 1 adalah pemahaman lokasi melalui sebuah peta. Nah, di halaman 8 buku paket kalian itu adalah sebuah peta, yaitu peta Indonesia. Mungkin kalian di SD sudah pernah melihat yang namanya peta. Kita bahas. Peta. Apa sih peta itu? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang yang datar dan diperkecil menggunakan skala. Saya ulang, peta itu adalah gambaran di permukaan bumi pada bidang yang datar atau rata, kemudian diperkecil menggunakan skala. Kenapa harus pada bidang yang datar atau rata? Karena kalau kita mau menggambar sesuatu pada bidang yang tidak rata itu pasti akan sulit, gambarnya akan jelek. Makanya peta itu digambar pada bidang yang rata agar gambarnya jelas dan bisa dilihat dengan baik. Kemudian peta itu juga harus diperkecil menggunakan skala. Apa sih tujuannya memperkecil dengan skala itu? Agar kita bisa mudah menggambar peta tersebut. Contoh, kita akan menggambar peta wilayah desa Sragi. Maka kita harus memperkecilnya menggunakan skala. Kalau tidak kita perkecil, bagaimana kita bisa mendapatkan kertas yang ukurannya besar seperti desa Sragi? Pasti tidak ada kan? Nah, ukuran kertas itu kecil-kecil, makanya kita harus memperkecil peta tersebut agar bisa muat kita gambarkan dalam sebuah kertas. Nah, kemudian yang kita akan pelajari adalah komponen dari peta. Sebuah peta itu terdiri dari beberapa komponen penyusun. Nah, jadi peta yang baik dan benar itu terdiri dari beberapa komponen peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Nih, judul peta. Judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul peta penggunaan lahan Indonesia, atau kamu kalau lihat peta itu di atas, bagian atas itu ada judul. Contoh gambarnya adalah peta Indonesia. Maka di atas itu adalah ada tulisan Indonesia. Nah, ini tuh judul peta harus ada. Peta itu wajib ada judulnya. Tujuannya apa? Agar orang yang melihat peta tersebut bisa tahu, oh ini peta wilayah apa. Semisal kita menggambar ada peta gambar Provinsi Bali, tapi judulnya dikasih Provinsi Jawa Timur, kan salah. Itu tidak benar. Yang benar adalah judulnya peta Provinsi Bali. Kemudian peta yang kedua itu harus ada skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, karena kita nggak mungkin menggambar peta yang sebesar itu, maka kita membutuhkan skala yang gunanya untuk memperkecil wilayah tersebut agar bisa digambarkan pada sebuah lembar kertas. Nah, skala itu ada dua macam, yaitu skala angka dan juga skala garis. Coba kita lihat halaman 8, apakah ada skalanya di situ? Nah, ada. Ini adalah skalanya ini.
Yang gambar garis kotak hitam kotak putih itu adalah skala, itu namanya adalah skala garis. Ada skala angka, ada skala garis. Kalau di halaman 9 itu skala angka itu yang contoh kalian lihat peta itu ada tulisan 1 banding berapa. Nah, itu adalah skala angka. Sedangkan skala garis itu yang gambarnya hitam putih tersebut. Itu skala garis atau grafis. Kemudian unsur atau komponen peta yang ketiga, peta itu harus mempunyai orientasi atau penunjuk arah mata angin. Nah, di situ ada contoh gambarnya, beberapa contoh gambar yang biasa muncul di peta. Komponen penyusun peta yang berikutnya, yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta atau yang membaca peta untuk memahami isi peta tersebut. Simbol peta sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbol titik, yang kedua adalah simbol garis, dan yang ketiga adalah simbol warna. Simbol titik itu biasanya seperti contoh ibu kota negara, ibu kota provinsi, gambar gunung, gambar pelabuhan, gambar bandara, dan lain-lain. Kalau simbol garis itu seperti menggambarkan sungai, jalan, batas negara, rel kereta api. Nah, itu simbol garis. Kemudian simbol warna biasanya itu menggambarkan adalah ketinggian dan juga kedalaman. Dan yang keempat adalah simbol area. Contoh ke area danau, area sawah, area rawa, dan yang lainnya. Lanjut yang kelima, unsur komponen penyusun peta yaitu garis koordinat. Nah, garis koordinat ini ada garis-garis, kalau kalian pernah lihat peta, contoh di peta bawahnya itu ada garis dari atas ke bawah, kemudian ada garis dari samping kiri ke kanan. Nah, itu adalah garis koordinat. Yang dari atas ke bawah itu namanya adalah garis bujur. Sedangkan yang dari kiri ke kanan itu adalah garis lintang. Nah, jadi ini adalah garis bujur, sedangkan yang ini itu adalah garis lintang. Nanti kita bahas. Kemudian komponen peta selanjutnya adalah inset. Inset itu merupakan sebuah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan atau yang lebih luas. Kalau kalian pernah lihat peta, itu biasanya ada peta yang ukurannya lebih kecil di dalam peta yang besar itu. Nah, nih contoh dari inset. Nah, itu adalah inset. Lanjut, komponen penyusun berikutnya adalah legenda. Legenda ini adalah menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada peta. Jadi simbol-simbol peta itu muncul pada legenda. Dan yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Jadi biasanya peta itu ada informasi siapa yang membuat, dibuat di mana, dan tahun kapan dibuatnya. Itu sumber peta. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita belajar mengenai komponen-komponen peta. Ingat, yang pertama itu peta. Yang pertama, komponen penyusun pertama adalah judul peta. Kemudian skala peta. Yang ketiga adalah orientasi peta. Yang keempat adalah simbol peta. Yang kelima adalah garis koordinat. Kemudian yang keenam adalah inset. Yang ketujuh ada legenda, dan yang delapan adalah sumber peta. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini
tugas hari ini, silahkan kalian tonton video ini, kemudian pada kolom komentar silahkan kalian tuliskan nama dan juga kelas kalian. Setelah kalian berkomentar nama dan kelas, silahkan komentar tersebut kalian screenshot dari HP kalian, nama dan juga kelas dan juga video. Jadi pada YouTube itu kan ada di bawahnya nama dan kelas. Setelah kalian ketikkan nama dan juga kelas kalian, kemudian kalian screenshot. Nah, hasil screenshotan itu, gambar hasil screenshotan itu kalian unggah ke Google Drive, kemudian kalian salin link gambar tersebut dari Google Drive dan kalian unggah di kolom absensi dan unggah tugas. Caranya sama seperti tugas yang kemarin. Kalau tugas kemarin itu yang diunggah adalah video. Kalau tugas yang hari ini, kalian cukup screenshot komentar kalian di channel YouTube ini, kemudian kalian unggah di Google Drive dan juga kalian salin linknya, kemudian kalian unggah pada Google Form, tinggal akhirnya dikirim. Nanti akan masuk ke rekapan saya siapa-siapa yang telah menyimak video ini sampai akhir. Anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bila ada pertanyaan dan lain-lain, bisa juga cantumkan di kolom komentar beserta kalian komentar nama kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.